Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur teman-temanku, sahabatku, khususnya kelompok binaan dan semua umat Islam se-Indonesia. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan. Biasanya orang disibukkan dengan membayar zakat fitrah. Nah, kebetulan sore ini kita bertemu dengan Bapak Haji Bustami. Beliau ini pakarnya zakat di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan mungkin se-Indonesia lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sore sehat. ini bukan pagi ya? Iya, sore. Alhamdulillah. Kalau tidak salah, Bapak sebelum jadi ketua BAS provinsi pernah ketua BAS Batam ya? Bukan belum BAS, tapi masih BASDA. Oh ya, BASDA ya. 38, ya. Sebelum ada Undang-Undang 38 keluar. Undang-Undang 38 tahun 99, itu BASDA. BASDA. Begitu revisi undang-undang itu menjadi Undang-Undang 23 tahun 2011, berubah menjadi BASNAS. Setelah itulah Bapak jadi ketua BAS provinsi. Jadi saya BASDA di Batam selama 6 tahun. 6 tahun. Kemudian pindah BASDA pertama di Kepri. BASDA dulu ya? BASDA dulu 3 tahun di bawah Gubernur Pak Ismet. Begitu naik tahun 2011 diganti menjadi BASNAS, Undang-Undang 23 tahun 2011. Mulailah saya di situ bertugas di BASNAS 10 tahun sampai tahun 2021. Iya, berarti kan lama tuh. Ya, BASDA 6 tuh. 2 periode. 6 ditambah 3 tambah 10. Luar biasa. Wajar kalau Bapak dikenal bapaknya BAS Kepri. Zakat tuh kalau menurut bahasa Indonesianya bersih itu Pak ya. Itu bagaimana maksudnya itu? Makna zakat Pak? Zakat itu ya memang kalau zakat kalimat zakatnya saja kan ada firman Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahagialah, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Berarti orang yang tidak membayar zakat sama dengan mengotori dirinya. Karena ada haknya orang lain yang masih ada di dalam kumpulan harta dia. Berarti harta yang harusnya dibayarkan zakat itu ada harta milik orang. Betul. Kewajiban bagi umat Islam ada yang namanya zakat fitrah. Ada yang mengatakan fikih yang selama ini kita paham kan ngukurnya kan 2,5 liter. Tapi sekarang oleh Kementerian Agama dipermudah 2,5 kilo. Sebenarnya yang paling benar ini ukuran zakat fitrah itu berapa Pak Ji? Yang kita mau benahi dulu adalah kalimat zakat fitrah apa fitri. Kalau fitri itulah yang kita keluarkan dalam bentuk beras utul balad. Artinya makanan pokok kita. Kenapa fitri? Dari kata futur, makan. Oh, makan. Iya, jadi kita akan memasuki bulan Syawal, bulan untuk makan. Bulan untuk makan. Maka itu sebabnya kita disuruh cepat orang-orang yang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan keluarkan zakat fitrinya untuk sama-sama makan teman-teman kita yang tidak punya harta. Kalau fitrah itu bukan larinya ke makanan, tapi adalah agama. Agama. Iya, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang namanya agama yang kita miliki itulah tidak ada yang bisa merubahnya oleh manusia atas ciptaan Allah. Itu. Konsekuensinya pada pembayaran gimana? Zakat fitrah. Kalau kita sudah mengarah kepada kalimat fitri, ada beberapa persoalan. Yang pertama, para mazahibul arba'ah berbeda-beda. 4 mazhab beda. 4 mazhab beda. Tapi 3 mazhab sepakat bahwa adalah dari sumber kutul balad, makanan pokok. Iya. Jadi 3 mazhab ini, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Malik mengatakan bahwa kalau zakat fitri itu adalah dari sumber makanan pokok. Kebetulan pula di zaman Nabi makanan pokok pada saat itu adalah kurma, gandum dan seterusnya.
Nah sekarang kita tinggalkan negeri Arab, kita lari ke Indonesia. Makanan pokok kita adalah beras. Nah dari situlah makanan yang kita keluarkan. Nah sekarang ukurannya, ini beda-beda lagi. Karena hadisnya mengatakan kan bukan apa namanya satu sak itu adalah ukurannya sebegini. Kita ngambil beras dua gini tangan ya betul. Itu 4 kali ini baru 1 sok. 4 kali ini satu sok. Nah, tapi jadi permasalahan adalah kalau tangannya Pak Mariono kecil, saya sedang lah. Sedang. Ada lagi orang besar tangannya lebih besar, kan lebih banyak juga isinya di dalam tuh. Supaya tidak ada kontroversi antara satu dengan yang lainnya, dari satu daerah ke daerah yang lainnya, dialihkan ke timbangan. Berarti zaman dulu belum timbangan? Belum ada timbangan. Dulu adalah liter dulu kan, liter itu. Nah sekarang ketimbangan, Imam Syafi'i merumuskan bahwa yang namanya 1 sak itu adalah ukurannya 2,4 kilo. 2,4 kilo. Jadi tapi masyarakat kan susah cari 2,4. Dibulatkan aja lah 2,5. Karena kan masih ada yang berpendapat tak boleh pakai uang. Nah, itu bagaimana itu? Memang kita akui. Karena 3 mazhab ini mengatakan bahwa harus makanan pokok, berarti ya memang tak boleh dengan lainnya. Tidak boleh dikurskan ke uang. Tapi ada imam satu pula yang mengatakan tidak ada masalah. Imam Abu Hanifah kan mengatakan bahwa boleh kita sesuai dengan kebutuhan orang yang kita mau beri. Contoh, fakir miskin, taruhlah umpamanya daerah kita ini ya. Ada kita temukan fakir miskin ada 10 kakak. Kalau si masalah beras, udah 2 karung di rumahnya. Yang jadi masalah besok dia mau hari raya, anaknya belum punya baju, belum punya daging, belum punya apa. Nah, sedangkan beras yang di rumah kalau dijual sekarang untung-untung kalau mau beli. Kalau toh ada yang mau beli, mungkin harga yang sangat murah jatuh. Jadi kasihan juga dia. Beliau mazhab ini mengatakan boleh saja sesuai dengan kebutuhan yang mau diberi zakat itu. Artinya yang mau pakai uang silahkan. Silahkan. Betul. Yang pakai beras silahkan. Betul. Karena di perumahan saya kan buka warung Baji. Sengaja orang tuh Pak Mariono, saya beli beras untuk zakat. Jadi memang ada yang tidak mau pakai uang. Betul. Ada yang mengatakan bayar zakat fitrah itu katanya di ujung Ramadan itu lebih baik. Apa memang seperti itu? Iya betul. Jadi 3 mazhab ini mengatakan bayar zakat fitrah itu ada waktu jaiz. Ya, artinya sunnah. Ada waktu wajibnya. Wajib. Iya. Waktu wajibnya itu minimal 2 hari sebelum hari raya. 2 hari sebelum hari raya. Betul. Yang paling wajib mutlaknya itu adalah pada malam takbiran. Karena batasnya sebelum sholat. Iya betul. Cuma permasalahannya ini kan di zaman Nabi seperti itu. Di zaman Nabi ada riwayat mengatakan Nabi pernah menyuruh sahabatnya berzakat. Dari kanan semua antri mengeluarkan zakatnya. Dari sebelah kiri sudah antri juga untuk mendapatkan dari Nabi. Coba. Tapi amil kita sekarang bagaimana? Pengelolaannya, pendistribusiannya kesulitan. Iya. Tapi kalau saran Bapak, kalau 10 hari sebelum Lebaran normal apa tak? Normal. Ya. Makanya biasanya teman kita itu saya lihat para amil begitu nuzulul Quran malam ke-17, besok sudah mulai diumumkan. Cuma perlu ada semacam pemahaman juga para amil-amil kita. Jangan diumumkan dulu, disuruh orang berzakat sementara dia belum menemukan siapa yang menerima. Surah At-Taubah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Berbicara tentang 8 asnaf yang menerima zakat. Itu ayatnya surah At-Taubah ayat 60. Duluan datang itu. Baru perintah untuk memungut zakat orang surah At-Taubah ayat 103. Berarti amil ini seharusnya sebelum proses penerimaan zakat data mustahik itu didata dulu. Nah, seharusnya itulah tujuannya amil.
Ini kan banyak terima dulu. Amil bekerja, mengumpulkan zakat, memelihara zakat yang dikumpulkan, kemudian membagikan. Nah, yang menjadi masalah, dia nanti mengumpulkan zakatnya orang. Sementara kalau ditanya, seandainya saya Musaki ini tanya, oke Pak, ini zakat saya, zakat fitrah, zakat mal saya. Pak Amin, setelah dia ijab kabulkan sama saya, sudah doakan, lalu saya tanya, siapa yang menerima? Nantilah Pak, kami cari orang yang menerima. Ini bukan amil ini. Jadi menurut Pak Haji sebaiknya data dulu siapa yang mau nerima. Betul. Baru kita nerima. Di data dulu di lingkungan di mana kita ada UPZ di situ, unit pengumpul zakat. Setelah kita temukan dari lingkungan kita itu yang mereka termasuk asnaf yang wajib yang berhak menerima zakat, dari 8 asnaf itu kalau memang ada, kalau cuma ada 8 asnaf ya itulah yang kita umumkan bahwa asnaf fakir miskin daerah kita ada sekian kakak, kemudian asnaf gharim sekian kakak, asnaf mu'allaf sekian kakak. Jumlah mustahik kita tahun ini yang kita berikan zakat umpamanya 200 kakak atau 200 jiwa. Nah, mulailah kita sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan mengeluarkan zakatnya karena sudah jelas orang yang akan menerima zakat. Kalau begitu kerja amil sebenarnya bukan hanya pertengahan Ramadan. Betul. Amil yang resmi dari Basnas itu yang dibuat sebagai UPZ itu kerjanya 5 tahun itu. Ini Pak, yang jadi kontroversi ini. Ada orang bayar zakat tidak mau mulai amil. Katanya lebih afdol langsung. Ini sepengetahuan Bapak, adakah ketentuan bahwa bayar langsung lebih afdol? Itu bagaimana? Nah, kalau hanya sekedar meminta sah apa tidak, pasti sah. Dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Tapi nilainya di sisi Allah beda. Nilainya kok bisa begitu? Coba lihat. Kita buka surah At-Taubah ayat 103. Apa yang Allah katakan dalam firman-Nya? Khudz min amwalihim. Ambil zakat mereka itu. Oh, berarti perintahnya ke amil. Betul. Sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Sedekah namanya, apakah zakat namanya, ada infak namanya, tutahhiruhum. Kalau zakat harta yang kau ambil waktu mensucikan hartanya, membersihkan hartanya. Waktu zakihim, kalau zakat fitrah yang kau ambil buat mensucikan jiwanya. Tapi amil, setelah kau ambil jangan diam saja. Wasalli alaihim, doakan orang yang berzakat itu. Langsung Allah mengatakan, kalau kamu doakan, inna salataka sakan, wasalli alaihim, inna salataka sakanul lahum. Doa yang kau sampaikan tadi hamil, seketika itu Allah turunkan rahmatnya kepada orang yang berzakat itu. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar doa yang kau sampaikan dan Allah maha tahu isi hatinya orang yang berzakat. Berarti etikanya bayar zakat itu lebih bagus melalui amil daripada langsung ke mustahik. Langsung. Kemudian etika yang kedua, si penerima zakat mendoakan kepada yang berzakat. Yang berzakat. Itu perintah ayat itu. Terus, kalau kita berzakat langsung kepada mustahik tidak salah memang, tapi paling-paling yang kita temukan apa? Cuma kalimatnya satu. Terima kasih. Tidak ada yang berdoa. Tidak ada yang lain berdoa. Betul. Karena memang mereka bukan amil dia. Sebenarnya hak amil ini berapa sih? Karena di beberapa tempat bagian amil lebih banyak daripada orang miskin. Menurut Pak Haji, berapa sih amil itu pantasnya dapatnya? Gimana pengaturannya? Sebenarnya memang kita inginkan amil-amil itu ala muzaki. Menjadi amil itu adalah orang-orang yang punya harta, orang kaya. Bukan orang yang butuh. Jangan jadi amil itu adalah termasuk fakir miskin golongan di situ. Tapi tidak dilarang ya. Cuma untuk memudahkan. Tapi kalau umpamanya dia orang kaya, karena memang haknya kan dari 1/8 itu adalah 12,5%. Berarti hak amil 12,5%. Termasuk kalau fitrah juga? Iya, termasuk semua zakat. Iya. Cuma jangan dikira 12,5% untuk masuk di kantong amil semua. Tidak. Mencatat. Oh, berarti survei, proses itu. Iya, betul. Semuanya di situ. Operasional ada di situ semua. Kemudian cetak buku-buku apa semua dia ambil dari situ. Gambarannya gini, anggaplah dapat 1 kintal, berarti 100 kilo. Berarti hak amil itu 12 kilo 5. Iya.
itu mulai untuk transportasi dia, Iya. pengeluaran Membagikan. catat, pena Betul, segala iya, sudah di situ. betul, ada di situ semua. Oh, ini banyak juga, kebanyakan ngambil. Betul. Jadi memang kelihatannya angka 12,5% itu besar memang. Tapi begitu sampai di kantongnya para amil itu sedikit. Iya. Karena dipakailah beli cetak apa semua ATK di situ harus dia siapkan. Karena ada kwitansi apa segala, bukti pembayarannya orang. Itu kan harus dicetak semua. Yang dimaksud amil nih, apakah namanya yang tercatat oleh pengurus masjid yang namanya ditempel? Apa orang yang bekerja? Oh, kadang-kadang hanya sekedar ngopi-ngopi udah jadi amil. Itu gimana sebenarnya? Amil itu apa? Makanya setiap masjid yang membuat unit pengumpul zakat memang ditanya dulu. Anda bisa jadi amil? Bisa, Pak. Ada waktu untuk bekerja. Oh, jadi bukan namanya tercantum. Bukan nama. Karena amilun amilina alaiha itu bahasa Arab dari kata amila. Amila bekerja. Kalau tidak bekerja untuk zakat mengumpulkan dan menyalurkan, bukan ambil. Walaupun namanya tercantum. Namanya tercantum. Karena kan begini, saya lihat SK UPZ, ada yang dari BAS, ada yang dari masjid. Artinya walaupun namanya misalnya penasehat, pengawas, kalau tak bekerja, tidak ada hak di situ. Oh, berarti yang wajib, yang bisa mendapat hanya yang bekerja. Yang bekerja, betul. Bukan namanya yang tercatat. Bukan nama yang tercatat. Nah, ini juga memang harus diperbaiki ya di UPZ kita. Jangan karena dianggapnya sebagai orang tua, ya udah ditokohkan di situ, cantumkan namanya sekalipun tidak bekerja, enggak. Harus hadir juga. Ya mungkin kerjanya dengan anak muda beda ya. Mungkin dia bagi tugas. Yang jaga di kantor, yang mendoakan mungkin orang tua itu tadi. Yang turun ke lapangan adalah anak-anak muda itu. Bagi tugas. Bagi tugas. Jadi kalau menurut Bapak bayar zakat fitrah di kampung dan kepada keluarga boleh nggak tuh secara hukum? Gini, kita harus kembali ke hadis Rasulullah. Waktu Rasulullah menugaskan seorang sahabatnya yang namanya Muaz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Sebelum dia berangkat, Nabi memberikan briefing dulu ya, briefing dulu dari situ. Muaz di sini dulu. Saya wasiatkan kepadamu. Pertama, sampaikan orang Yaman bahwa yang namanya wajib disembah cuma Allah. Iya. Tuh, setelah mereka sudah tahu semua, sampaikan juga bahwa sekarang di Madinah sudah ada rasul terakhir namanya Muhammad bin Abdullah. Iya. Yang ketiga, kalau kamu nanti sudah sampaikan, sudah paham, ajarkan mereka sholat. Sholat 5 waktu. Setelah mereka sudah bisa sholat semua, maka kamu turun door to door, lihat mereka. Orang kayanya ambil hartanya, zakatnya, kemudian langsung bagikan kepada fakir miskinnya di tempat itu juga. Bahasanya Nabi mengatakan gini, hai Muaz bin Jabal, tu'khadzu min aghniyaihim faturabdu ila fuqaraihim. Pungut zakatnya pada orang-orang kayanya, langsung bagikan kepada fakir miskinnya. Nah, makna hadis ini kalau kita tafsirkan sekarang adalah di mana kita cari nafkah, di situ kita berzakat. Kalau nyari nafkahnya di Batam, nah di Batam, bayar Batam. Di kampung halaman, biar orang kampung halaman bertanggung jawab. Tapi ada solusi. Nah, solusinya gimana? Saya kemarin itu berikan tausiah di Masjid Al Khair. Di sana saya ditanya Bapak, Pak Ustadz, kalau seperti itu caranya berzakat, jadi kasihan keluarga saya yang di kampungnya setiap tahunnya aku berikan zakat saya. Apakah nanti tidak kecewa mereka saat bulan nanti ini, tahun ini? Lalu saya mengatakan, aduh maaf nih, tidak ada lagi amplop-amplop nih, karena saya sudah keluarkan semua di sana. Pastilah hati mereka. Nah, berarti sudah seperti itu prinsipnya dia, berarti dia agak renggan lah dengan saya. Padahal ini masih ada hubungan keluarga dengan saya. Di situ ada paman saya, di situ ada kakek saya barangkali, di situ ada sepupu dan sebagainya. Nah, apa solusinya Pak Ustadz? Saya bilang solusinya agama kita mencarikan solusi. Oke, nah sekarang Bapak mau pulang besok.
hari ini atau nanti malam, kumpulkan zakatnya semua, langsung datang kepada amil di masjid ini, sampaikan, Pak Amil, ini zakat saya, ini zakat fitrah saya, ini zakat mal saya, 2,5 juta zakat mal, tolong diterimakanlah dia. Lalu dia mengatakan, Pak Imam, Pak Amil, terima kasih, sekarang saya ada catatan nih, saya mau minta zakat saya sebahagian, ya kan boleh diambil minimal maksimal 70% dari jumlah zakat kita. 70% diambil lagi. Saya akan bagikan langsung kepada orang-orang ini. Nah, begitu dia Pak Amil yang baik, pasti dia mengatakan, waduh terima kasih Bapak. Berarti tanggung jawab saya sudah. Yang penting yang di kampung tetap masuk 8 asnaf. Betul. Nah, begitu dia ambil semua, diamplopin oleh Amil. Ini Pak Amil yang cerdas, pasti dia mengatakan, Bapak minta tolong dibagikan langsung ini kepada Bapak yang anggap berhak menerima zakat. Ini nama-namanya. Berarti saya sudah lepaslah tugas saya satu, karena Bapak sendiri yang membagikannya. Nah, cuma diamanahkan, tolong dibagikan kepada orang yang betul-betul Bapak anggap berhak menerima zakat. Jadi solusinya bayarkan di tempat kita mencari kehidupan. Betul. Tapi 70% kita ambil lagi diberikan kepada keluarga di kampung. Jadi tetap sebenarnya dosa nggak? Masak nggak itu? Nah, sebenarnya sesuai syariah kan sudah diijab kabulkan melalui amil. Oh, kan? Tidak ada masalah lagi. Nah, sekarang setelah itu malah tetap hubungan kekeluargaannya dia terjalin dengan baik seperti masa-masa lalu. Jadi keuntungannya dua sekaligus. Hubungan kekeluargaan tetap jalan dengan baik. Kemudian sesuai syariah melaksanakan rukun Islam yang ketiga juga sesuai dengan aturan yang benar. Oh, berarti kekeluargaan jalan. Ketentuan syariat bayar zakat juga sesuai. Apa benar Pak? Zakat fitrah dikhususkan bagi orang miskin, fakir miskin. Tak boleh misalnya beli karpet, bangun toilet masjid. Mana yang betul? Kalau kita lihat pesan Nabi yang memang seperti itu. Zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah itu dikeluarkan untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa minal lahwi wal lagwi, dari ucapan-ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Iya, artinya yang mengandung adalah maksiat lah. Itu membersihkan semua itu. Tapi setelah itu tu'matan lil masakin. Tujuannya zakat itu untuk beri makan fakir miskin. Maka itu sebabnya surat Taubah ayat 60, pembagian itu dimulai innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Berarti fokus zakat fitrah itu fakir miskin. Fakir miskin. Karena begini, Pak. Ini cerita di Kepulauan Riau. Pengurus masjid setelah mengambil zakat disepakati untuk meneruskan pembangunan kubah masjid. Tapi disepakati dengan masyarakat gitu. Menurut Pak Haji gimana itu? Nggak bisa. Karena sudah walaupun ada kesepakatan. Nabi sudah mana yang kita mau laksanakan? Kesepakatan orang apa kesepakatan Nabi? Oh, iya. Kesepakatan Nabi lah harusnya. Harus kita sepakat dengan Nabi daripada sepakat dengan orang-orang yang bisa, karena bertentangan dengan syariahnya. Ya, sedangkan ini adalah perintah rukun Islam lagi. Kecuali seandainya yang dikumpulkan itu adalah zakat mal. Beda. Zakat mal beda. Beda. Kalau zakat mal itu kan bisa merambah kepada 8 asnaf. Bisa ke fisabilillah, bisa ke ibnu sabil. Ya tergantung daerah setempat memahami fisabilillah itu. Iya, seperti di Aceh contohnya. Mereka memahami zakat harta itu adalah fisabilillah, hanya membangun masjid dan musalla. Kenapa? Karena itu yang paling dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Masjid banyak terbengkalai, musalla banyak tak selesai pembangunannya. Ya, menunggu orang, sementara orang yang datang berjamaah di masjid itu atau di musalla itu semuanya mustahik. Masih banyak terjadi di kita, terutama di kampung ya. Orang ini membayar zakat dengan kiai, dengan ustadz. Alasan yang membayar pengabdian, berbakti. Nah, saya pernah nanya juga dengan kawan saya, ustadz ya. Itu kan mau saya bagikan juga kepada murid-murid yang tidak mampu. Nah, menurut Bapak kalau orang rame-rame bayar zakat ke guru ngaji itu gimana sebenarnya? Kalau dulu kan tidak ada amil ya. Terserah masyarakatnya.
kemana dia mau berzakat. Ya, zaman dulu ya. Dan dulu rata-rata memang imam setempat atau guru ngaji setempat itulah biasanya zakat ngumpul di situ. Sementara tetangganya fakir miskin tidak ada yang kasih. Iya, betul. Karena memang tak dikenal, kemudian dia ya masyarakat lemah lah. Nah, kita harapkanlah sekarang yang jadi ustadz di kampung, yang menjadi kiai di kampung, jadi imam di kampung itu paham tentang rukun Islam yang ketiga ini. Iya, ya, kalau dia mau menerima zakat, ya sampaikan juga masyarakat. Oke, saya kumpulkan, saya sebagai amil lah. Berarti posisinya jadi amil dulu. Jadi amil, ya. Oke, silahkan. Nah, setelah itu nanti mungkin ada teman-temannya sampaikan. Nah, tolong ambil catatan di daerah kita ini orang-orang yang duafa, fakir miskin. Ini banyak beras ini ngumpul, kasihkan mereka. Saya tidak berhak semua. Tapi nampaknya saya terserang ini, saya pernah juga mengalami seperti suatu kampung. Begitu orang tua tanya, orang-orang yang pintar tentang zakat, Pak Imam, kok kenapa berkarung-karung beras di rumahnya ini tidak dibagi kepada fakir miskin? Padahal mereka itu banyak yang berhak menerima. Apa dia bilang? Saya tidak minta sama mereka. Mereka datang sendiri ke sini membawa zakatnya. Berarti saya disuruh menerima kan? Berarti saya terima hak saya kan? Coba. Kenapa? Karena termasuk Pak Imam yang tidak paham tentang masalah rukun-rukun zakat ini. Saya juga sependapat. Kalau dulu memang waktu saya masih kecil, amil nggak ada. Iya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada amil. Sudah amil. Jadi kalau dia merasa menjadi amil, itu kan harus ada semacam SK apa kesepakatan masyarakat. Artinya nggak bisa diangkat dirinya amil. Gimana, Pak? Kalau hanya masyarakat mengangkat dia, berarti panitia zakat untuk bulan Ramadan saja. Dia tidak berhak mendapatkan 12,5%. Hak amil itu bagi dia tidak ada. Makanya kalau masyarakat melantik seperti itu menjadi panitia zakat, maka kalau mau diberi dia hanya berikan dari infak sedekah saja. Berarti kalau dia menerima juga, hak amil tak dapat. Tidak bisa ambil. Haram dia ambil itu. Karena yang namanya amil itu adalah keputusan pemerintah, ya, di mana mau dibungut zakat itu. Ya seperti di Batam inilah, maka keputusan pemerintah. Nah, siapa yang pemerintah manahkan untuk membuat amil zakat UPZ zakat di kabupaten di daerah ini, maka Basnasnya yang berhak membuat UPZ di masjid. Semua yang dibuat oleh Basnas keputusan berapa orang yang dicantumkan di situ, itulah yang berhak memungut zakat dan menyalurkan zakat, dan berhak juga mendapatkan bagian amilnya 12,5%. Kalau begitu masih banyak belum pembinaan. Banyak sekali, banyak. Nah, zakat profesi itu sebenarnya apa maksud zakat profesi itu, kemudian berapa zakat yang harus dikeluarkan? Sebenarnya kata-kata profesi itu cuma istilah aja. Istilah. Iya. Karena hakikatnya adalah zakat mal. Zakat mal. Cuma mereka mendapatkan harta itu dalam bentuk profesi dia. Iya, iya. Ya, dia mendapatkan karena mungkin dia profesor doktor, ya sekali presentase itu 50 juta. Dalam satu bulan itu bisa dapat 100 juta. Nah, kalau seandainya dia berzakat karena sudah sampai nisab, maka itu namanya zakat profesi. Dari harta dari hasil profesi dia. Karena di zaman Nabi kan cuma ini aja 5. Sedangkan profesi itu kan tidak ada di zaman Nabi. 2. Ya. Ada yang rutin gaji bulanan, seperti saya PNS. Ya. Tapi ada yang profesinya pengacara. Ya. Gajinya itu belum tentu bulanan. Ya. Itu kan sama-sama profesi. Nah, itu cara pembayarannya gimana tuh? Timingnya? Maka itu sebabnya bayar zakat itu ada 4 syaratnya. Pertama dulu milkut tam. Harta yang dizakati itu milik sempurna. Milik 100%. Iya. Namu. Harta itu berkembang. Iya, artinya seandainya dimasukkan di bank BSI ada bagi hasilnya. Iya, dapat uang. Kemudian harta itu sampai nisab. Batas minimalnya. Nah, berapa sudah di atas itu berarti kena zakat, di bawah minimal berarti tidak kena zakat. Kemudian haul. Sudah dimiliki nggak selama 1 tahun. Berarti 12 bulan. Nah, itu sebabnya sekarang melalui di Basnas ada aturan bahwa orang-orang para pegawai yang sudah jelas gajinya setiap bulan, kalau sudah sampai nisab maka boleh dia cicil.
setiap bulannya. Oh, nanti dulu. Berarti ngitung nisab itu 1 tahun. 1 tahun. Berapa emas tuh katanya? Nah sekarang harga emas kalau di Basnas patoknya 1 juta 1 gram. 1 juta. Kali 85 gram. Di 85 juta. Iya. Contoh, kami PNS. Katakanlah gaji 7.500.000. Iya. Berarti 1 tahun kalau diangkakan itu 85 juta. 5 juta. Oke, berarti membayarnya bisa dicicil bisa per bulan. Per bulan pada saat gajian. Tapi kalau misalnya mereka kerja 4 juta, 1 tahun kan tak sampai 85, berarti belum. Belum kena zakat. Oke, jadi dicicil. Oke, ini kan pengalaman saya sendiri. Saya PNS, ada juga pendapatan lain. Apakah ceramah, jual beli mobil, jual beli motor, itu menghitungnya dikumpulkan dulu dalam 1 tahun. Betul. Berarti 2 kali zakat. Enggak. Cuma 1 kali aja. Bukan, yang profesi, yang PNS tadi per bulan dicicil. Yang ini dihitung 1 tahun. 1 tahun. Nah setelah kumpul 1 tahun, ini perlu digabung nggak dengan yang PNS nilainya? Caranya gini. Oke, gaji PNS kita selama 1 tahun sekali kita sudah cicil ya setiap bulannya. 1 tahunnya dapat 100 juta umpamanya. Iya. Kita sudah bayar setiap bulannya. Nah, kemudian ada penghasilan lain karena pernah jadi pembicara, pernah jadi ini dikumpulkan juga. Mungkin ada 10 juta umpamanya. Jadi kalau dijumlah semua dengan hasil gaji berarti 110 juta. Sedangkan yang kita sudah bayarkan setiap bulan itu zakat kita niatkan sudah ada 20 juta kita keluarkan. Taruh umpamanya 20 juta. Nah sekarang 110 juta kurangi 20 juta. Nah, kemudian sisanya berapa? Itulah yang dizakati. Berarti karena sama-sama profesi, bedanya bulanan, yang kedua dadakan. Orang menyebut rezeki harimau. Itu kan ditotal dulu. Ya ditotal dulu. Nah, atau yang bisa sudah kita bayar, udah jangan dibayar atau lagi. Atau bisa dengan kedua, boleh nggak kira-kira? Yang karena gaji PNS tadi sudah pasti. Nah, yang lain dicatat. Katakanlah dapat 200 juta. Kadang-kadang rezeki harimau itu lebih banyak lagi kan. Banyak, betul. Jadi yang ini 1 tahun sekali dibayarkan, boleh? Boleh. Berarti terpisah. Nisabnya digabung. Kemudian haulnya. Iya. Kalau belum sampai haulnya jangan terburu-buru. Tunggu tahun depan. Iya. Berarti yang rezeki dadakan tadi itu dikumpulkan dulu, digabung. Tunggu haulnya 1 tahun. Karena berlaku haul kan? Ada haul. Kalau begitu umat Islam yang baik, berapapun pendapatan harus dicatat. Betul. Itu perintah Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kau bertransaksi kepada sesama siapapun, apalagi kepada Allah, faktubu, catat. Nah, jadi kawan-kawan suatu saat berapapun pendapatan kita dicatat. Walaupun zakatnya belakangan. Belakangan. Yang penting kita tahu, penghasilan saya bulan sekian, penghasilan sekian. Nah, begitu nanti haulnya sampai apakah haulnya di bulan Ramadan, hitunglah jumlahnya semua. Yang sudah dibayarkan, kurang yang sudah dibayarkan. Ternyata masih ada yang tidak dibayarkan, barulah saat itu kita bayarkan. Kan banyak orang yang punya rumah sewa. Kemudian ada juga mobil rental. Terus saya lihat kalau di kampung, apa itu Pak? Tanah disewakan. Terutama di Lampung kan, saya punya tanah disewakan untuk kebun tebu. Itu cara menghitung zakat kalau sewa namanya itu gimana? Nah gini, kadang-kadang orang Nabi sudah berpesan, hartamu yang kau kumpulkan jangan dipisah. Hartamu yang terpisah jangan kau kumpulkan. Kalau harta yang kau miliki sudah satu milik dari suatu tempat yang kau miliki semua, maka jangan coba-coba menghindar dari zakat. Artinya apa? Harta saya ini dari Batam sekian, tidak sampai nisab berarti tidak kena zakat. Harta saya di sini, memang sudah sampai 80 juta, tapi belum nisab, maka saya kena zakat juga. Tidak boleh diakal-akalin. Tidak boleh diakal-akalin. Nah, padahal kita itu milik kita semua dari sumber yang sama. Udah yang kayak begitu jangan dipisah-pisahkan. Tetap kumpulkan jadi satu, baru 2,5%. Tapi memang yang terpisah, yang tidak ada hubungannya dengan Anda, jangan dimasukkan menjadi milik Anda. Gimana cara menghitungnya Pak? Nah, kalau yang begitu, anggaplah ini semua milik kita. Pertama kita lihat dulu, tanah yang kita miliki,
bermanfaat apa tidak? Oh, artinya yang bermanfaat itu yang menghasilkan? Yang menghasilkan. Oh iya ya. Nah, kalau ternyata memang ada 10 hektar tapi rumput aja yang ada di situ, tidak ada apa-apanya. Kalau dijual memang ada yang membeli itu 10 miliar kalau jual laku. Tapi nggak sampai ini tidak laku-laku, berarti itu dianggap belum. Termasuk rumah mewah tidak dikoskan. Betul. Termasuk rumah saya ini, ya saya tidak kena zakat ini. Kenapa? Ini kebutuhan pokok. Tapi rumah saya umpamanya di Batu Aji tipe 36 sewa-sewakan di sana 1 juta 1 bulan, saya harus hitung zakatnya. Selama 1 tahunnya itu berapa? Itu. Berarti yang berkembang. Yang berkembang. Termasuk mobil yang kita pakai dari kerjaan, dari kantor ke rumah itu tidak pernah kena zakat. Karena itu namanya milkutam, kebutuhan. Tapi carry yang kita beli untuk sewa-sewakan, rental. Nah, itu kita hitung zakatnya berapa 1 tahun. Berapa penghasilannya 1 tahun. Berarti berlaku haul juga. Berlaku haul juga. Emas yang kita miliki, atau emas yang kita tabung, termasuk tabungan kita di bank. Itu cara ngitung zakatnya bagaimana? Nah, kalau emas itu ada kesepakatan ulama bahwa ada namanya al-uruf. Al-uruf. Uruf itu adalah kebiasaan. Kebiasaan. Ya, kebiasaan ibu-ibu di negeri ini pakai emas maksimal 50 gram. Di sini 20, di sini 10, mungkin ada lagi di telinga, ada di kencing, pokoknya maksimal 50 gram. Semuanya? Semuanya. Asalkan dipakai itu, tidak dipakai semua ya, atau diganti-ganti ya, umpamanya, tapi niatnya membelinya pakai, itu tidak kena zakat. Tapi lebih daripada 50 itu, disimpan kena zakat setiap tahunnya. Disimpan? Disimpan. Tapi kan tak menguntungkan? Tapi itu kan kekayaan. Walaupun disimpan di lemari? Iya. Kalau disimpan di bank kan oke. Makanya jangan lebih dari 50 gram. Nah, karena kalau lebih 50 gram berarti itu sudah kekayaan namanya. Kekayaan kena zakat setiap tahunnya. Artinya emas yang dimaksud di sini bukan hanya emas yang bentuk perhiasan, betul. Termasuk emas batangan. Yang batangan tidak dipakai kan. Ditolerir oleh agama maksimal 50 gram yang dipakai. Terus terkait uang yang ditaruh di bank. Apa deposito, apakah namanya, itu cara menghitung zakatnya gimana, Pak? Asalkan sudah sampai nisab, gampang aja. 85? Ya 85 gram. Berapa kalau diuangkan itu? Ya 100 jutaan lah mungkin. Jadi tidak harus deposito, tabungan biasa pun? Apapun. Asalkan sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, keluarkan 2,5%. Berarti ini yang dihitung bukan keuntungan nabung? Bukan. Itu kan semuanya modal, termasuk modalnya. Hasilnya kena 2,5%. Berarti yang dihitung nisab tadi bukan untungnya? Bukan untungnya, semuanya. Semuanya? Itulah bahannya hebatnya orang pedagang. Pedagang itu umpamanya satu ruko ini, satu orang. Di situ barang-barangnya masih ada harga ini, harga ini. Yang berubah barang aja kalau dikumpulkan harganya 1 miliar semua. Tapi belum laku. Tapi yang sudah laku baru 500 juta, maka dia harus zakat 1,5 miliar. Modal tambah keuntungan. Cuma yang kena zakat cuma rumahnya aja, karena itu adalah pasifah. Berarti yang ada di bank itu, uang kita ada di bank itu kekayaan namanya. Yang namanya kekayaan harus setiap tahunnya kena 2,5%. Kecuali kalau sudah diambil duit di bank, dijadikan rumah. Jadikan rumah lagi cerita. Nanti lihat rumahnya ini, beli rumah ini untuk apa? Untuk tempati apa untuk disewa-sewakan? Beda lagi. Begitu nanti disewa-sewakan, tahun depannya sewanya kena. Tentang zakat kita pedagang, banyak belum paham bayar zakat. Sebab sekarang tuh begini, kadang-kadang orang bayar zakat. Ini Pak zakat usaha saya, tapi tak perlu dihitung. Mirip-mirip impak tadi. Mana saya misalnya buka toko, proses bayar zakatnya gimana? Nah, inilah jadi amil memang harus cerdas. Setiap orang mau berzakat mal, langsung dibawakan umpamanya, ini zakat saya 2,5 juta, serahkan. Langsung Pak Amil, berapa jumlahnya Pak? 2,5 juta, ditulis, langsung didoakan. Amil bodoh. Dia harus tahu dulu, Pak, 2,5 juta ini berarti uang Bapak cuma 100 juta ya? 2,5% dari karena itu yang terjadi sekarang. Nah, kalau dia mengatakan, Pak Ustadz, deposito kena zakat. Punya siapa? Punya saya juga. Berapa di sana? 1 miliar. Nah, berarti Bapak harus 25 juta lagi. Berarti bayar zakat itu harus jelas itu. Harus jelas. Dari mana uang ini? Iya. Ini amil
Amil ini kan wakilnya Allah di muka bumi. Tidak bisa sekedar nerima aja. Tidak bisa. Karena ini kan nanti ditanya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kita nanti ketemu di akhirat. Saya akan tanya semua nikmat yang pernah kau lakukan di dunia. Nabi merincikan pertanyaannya itu. Apa kata Nabi? Ingat pertanyaannya. An umrihi bima afnah. Tentang umur. An jismihi bima ablah. Kesehatan. An ilmihi bima amilabi. Tentang ilmu yang kita diberikan Allah. Yang bahaya yang keempat. An malihi min aina iktasab wa ila ana anfaq. Dari mana sumbernya hartamu, kemana kau keluarkan harta itu. Berat, Pak. Iya, makanya kalau mau jadi orang kaya, ya memang harus siap. Tapi berarti tak gampang jadi amil, Pak. Jadi orang yang berebut jadi pengurus BAS. Ini. Tadi saya katakanlah buka toko kain. Nah, yang pertanyaan saya, kalau rumahnya clear, tak dihitung. Tokonya nggak dihitung. Isi dalam. Nah, misalnya barang-barang itu apakah dihitung dulu nilainya berapa, plus keuntungan atau keuntungan yang sudah dimakan tak dihitung? Gimana? Nah, itu kan zakat itu ada dua masalah. Bisa bruto, hitungan kotor, bisa neto. Hitungan bersih. Bersihnya. Gimana maksudnya? Nah, kalau barang-barang di sini, oke lah, dia beli semuanya ini, harganya semua taruh umpamanya 500 juta ini. Iya, secara neto ya, bersih atau harganya itu. Nah, kemudian yang sudah dimiliki, yang sudah dijual itu taruh 500 juga ya, jadi 1 miliar semua. Nah, sekarang dia mengeluarkan datang 500, berarti uangnya 1 miliar kan? Dan dua sumber tadi ini, barang dengan yang bentuk uang. Dia datang ke Amil, konsultasi dia. Pak Amil, saya pedagang, uang saya sekarang secara neto harga bersihnya sebenarnya 500 juta. Nah, tapi kalau nanti saya jual sebagai pengencer mungkin sudah di atas itu kalau laku. Nah, tenaga uang cash saya sekarang ini ada 51 juta. Nah, sekarang saya mengeluarkan zakatnya, jumlah saya yang saya dapatkan adalah 1 miliar. Berarti zakat yang saya bawa 25 juta. Nah, bagaimana Pak Amil? Ini benar nggak perhitungan saya? Nah, itu. Pak Amil yang cerdas sering mengatakan, Pak, ada kendaraan? Ada. Untuk apa kendaraan itu? Untuk beroperasional usaha. Oke, berarti tidak kena zakat. Iya. Rumah? Ada. Rumah apa? Itulah yang saya tempati untuk menjual-jualan. Oke, milik sendiri. Kalau mengatakan, enggak Pak, saya sewa di situ di pasar. Ah, berapa sewanya? Ah, itu keluarin dulu. Keluarin dulu. Nah, setelah itu Amil tanya lagi, uang 1 miliar ini besar punya Bapak, tidak ada piutang, tidak ada utang. Oh Pak Ustadz, betul, ada utang saya membayar nanti setelah ini selesai semua Ramadan. Oh jangan, keluarin itu, karena itu haknya orang lain, bukan hak Anda. Jadi kurangi lagi. Iya, ada piutang, oh ada Pak, tapi belum dibayar. Kapan yang membayar? Janjinya nanti sudah bulan Syawal. Yakin? Ya ke depan, ini buktinya. Oke. Berapa di sana? 200 juta. Masukkan itu karena kekayaan juga itu. Makanya itu jadi Amil Pak, bukan diam aja nerima, datang orang, selesai. Saya buka toko. Katakanlah kan bayar zakatnya berlaku haul 1 tahun. Anggaplah nilai toko itu 500 juta. Tapi saya kan hidup dari toko. Nah, mulai dari bayar sekolah, bayar air, makan, minum, semuanya. Nah, anggaplah keuntungan dari toko itu 200 juta. Nilai toko katakanlah 500 juta. 700. Nah, ngitung bayar zakatnya itu apakah sisa aset toko tak menghitung yang sudah dihabiskan untuk makan, bayar anak sekolah, apa digabungkan? Kalau iman yang berbicara, pasti dia mengatakan, saya tidak mau banyak perhitungan sama Allah. Allah sudah berikan saya harga toko 700 juta, kemudian uang sekarang 300 juta. Sami'na wa ta'na, saya keluarkan zakatnya. Tapi kalau dia mengatakan, memang 1 miliar semua nilainya, tapi saya kan anak saya kuliah di sana, setiap tahunnya saya harus bayarkan uang kuliahnya dengan biayanya pergi sekolah mungkin 20 juta per bulan per tahun. Kemudian uang transport saya untuk usaha ini habis juga 10 juta per tahun. Kebutuhan rumah tangga saya ini bayar lampu, bayar air segala semuanya ada juga 20 juta. Berarti habisnya saya ini 50 juta operasional. Zakatnya tadi berapa jumlahnya? 1 miliar. Maka kurangi.
dari semua kebutuhan pokok. Tergantung iman. Betul. Kalau dia iman kuat, supaya mau. tak banyak pertanyaan sesuai dengan hadis tadi, ya bayarkan aja semuanya. Bayar semuanya. Toh juga tak akan menyebabkan bangkrut kan? Dan ingat, rumusnya zakat 4. Iya. Siapa yang menyuruh zakat? Allah. Siapa yang memberi harta? Allah. Siapa yang tahu jumlahnya harta kita sekarang? Iya. Kalau mati kemana? Oh, betul juga. Semua akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jadi jangan coba-coba banyak perhitungan. Syukuri kalau Allah sudah berikan dan Allah sudah diminta zakatnya 2,5%. Itulah kesyukuran kita. Alhamdulillah tahun ini saya sudah bisa melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Berarti dengan pelajaran apa yang disampaikan Bapak ini dua saya lihat. Kesadaran untuk membayar. Iya. Terus kesadaran untuk mendokumentasikan harta. Cuma Mungkin kalau Alfamart, Indomart karena sudah tersistem ketahuan. Tapi kalau pedagang-pedagang yang manual kan tak dicatat itu. Sekarang kan ada istilah door price, apalagi menjelang pemilu. Bapak tahulah ada door price mobil, door price motor. Tentunya ada zakatnya, betul? Tergantung siapa pemiliknya. Yang memberi door price semua itu siapa? Kadang-kadang pamannya saya nih pimpinan daerah. Begitu saya mengatakan ini tinggal telepon. Kamu bisa siapkan hadiah ini. Siap Pak, kamu hadiah ini. Dikumpulkan gitu atas nama saya semua kan. Padahal sebenarnya tidak ada uang saya keluar. Jadi jangan kita kecele dari situ. Bukan, si pemenang Pak, ada zakatnya nggak? Si pemenang. Tergantung nilainya yang dia menangkan. Kalau motor berarti belum? Ya, belum. Kalau mobil? Kalau mau sama. Selama dia tahun ini dia dapatkan, tunggu tahun depan kalau dia mau zakati. Karena sudah pemilikan sempurna kan? Mobil itu kan katakanlah nilainya 180 juta. Begitu dapat langsung keluarkan zakat apa 1 tahun dulu? Tunggu 1 tahun. Haulnya kan belum mau sampai 1 tahun. Oh, berarti sama dengan kita dapat membeli. Betul. Karena hak miliknya kan belum jelas. Begitu dia diberikan dia menang, lalu dikasih hak sebagai hak milik di situ. Nah, tunggu haulnya sampai ke depan. Ternyata haulnya juga harta yang lain tidak ada, cuma itu aja tidak ada. Nisabnya pun tidak sampai, berarti tahun depan juga belum zakat. Jadi jangan lupa dua itu harus dimainkan, nisab dengan haul. Dari 8 asnaf itu, yang kontroversi itu kan pertama istilah mu'alaf, batasan. Yang kedua tentang ibnu sabil dengan fisabilillah. Sekarang tentang mu'alaf dulu. Kan mu'alaf tuh bisa mendapatkan harta zakat. Iya, betul. Istilah mu'alaf tuh apa sampai dia mati bagaimana sebenarnya batasannya? 8 asnaf itu dibagi 2. Iya. 4 pertama itu kepemilikan. Oh, iya. 4 kedua itu tergantung kegiatan dia. 4 kepemilikan. Iya. 4 terakhir. Yang 4 apa itu? Yang dibagi ini? Lil fuqara. Pakai lil semua. Lil masakin. Lil mu'allafi. Apalagi lil amilin. Nah, itu 4 kepemilikan itu semua. Nah, kemudian yang 4 ke atas firriqab. Riqab itu utang. Riqab hamba sahaya. Pembebasan budak. Iya, pembebasan. Bayarkan kepada tuannya supaya dia bebas. Bukan kepada yang bersangkutan. Gharim, bayarkan utangnya. Di mana utangnya dia? Nah, fisabilillah. Kalau dia pergi ceramah di sana, bayarkan transportasinya dia. Ya, kemudian ibnu sabil, anak pergi sekolah di pondok, bayarkan uang pondoknya. Nanti dulu. Yang bukan kepemilikan, gharim, riqab, ibnu sabil, sabilillah. Berarti kalau ini si amil harus berpikir membayarkan kepada siapa yang bersangkutan. Iya, betul. Kalau dia punya utang dengan siapa? Memang harus ditanya gitu. Iya. Nanti datang Pak. Kalau dia riqab, budak katakanlah. Berarti siapa yang menyandera atau yang membuat dia tidak merdeka? Iyalah gitu. Jadi nggak bisa basing-basing keluar aja gitu. Jadi amil itu bukan mudah loh Pak. Iyalah artinya amil harus ada. Jadi tidak sekedar mengeluarkan gitu aja kan? Bukan langsung minta permohonan nolak. Oke saya kasih sekian itu. Kalau dia ngaku punya utang dengan siapa? Dengan siapa? Utang apa? Jangan pula nanti utangnya cicil mobil baru. Dibayar. Mana bisa itu utang kekayaan namanya. Kadang-kadang mustahil ini nakal juga. Oke, yang tadi itu Pak Haji. Mu'alaf. Nah, mu'alaf ini batasannya itu apakah kaya
juga dapat tapi dia mu'alaf, atau ada batasan berapa tahun setelah Islam? Sebenarnya mu'alaf itu kalau betul-betul dia mau menjadi Islam yang baik tidak lama. Tidak lama. Ukurannya cuma itu aja. Ajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran. Sudah bisa ngaji nggak? Kalau sudah bisa, udah selesai. Kemudian sudah tahu rukun-rukun Islam. Rukun Islam. Iya. Syahadatnya bagus. Sholatnya sudah tahu, ya. Melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian sudah tahu tentang masalah zakat. Sudah tahu tentang masalah puasa. Dan kalau nanti ada uangnya, sudah bisa naik haji. Kalau sudah seperti itu semua, mu'alafnya sudah tidak ada lagi. Sudah setara dengan umat Islam yang lain. Bukan pakai tahun-tahunan. Karena kadang mu'alaf terus sampai 15 tahun. Nah, gara-gara kita tidak menentaskan dari mu'alafannya. Itu berarti kesalahan orang banyak. Nah, betul. Makanya itu sebabnya Allah cantumkan kalimat mu'alaf pembagian zakat. Supaya ini jangan terlalu lama menjadi mu'alaf. Kalau apa gitu yang disampaikan Pak Haji tadi, yang dikatakan mu'alaf sini kan berarti orang yang masih lemah ya. Iya. Itu bukan hanya ekonomi kan? Bukan ekonomi saja. Itu kan bisa baca Quran. Bisa baca Quran. Sholat. Katakanlah rukun Islam keseharian. Iya, seharian. Nah, kemudian secara ekonomi bisa naik haji. Iya. Berarti itu bukan lagi mu'alaf. Bukan mu'alaf lagi. Jadi tidak ada artinya lagi fotokopi sertifikat mu'alaf itu. Tidak ada lagi. Terus serang waktu saya masih aktif di Basnas, kalau datang, apa ini? Ini mu'alaf Pak. Mana orangnya? Ada di luar. Panggil masuk dia. Saya dibaca. Sudah 10 tahun yang lalu dia masuk Islam nih. Gitu. Udah duduk depan saya. Gimana sekarang, sehat? Alhamdulillah. Masih belajar Islam? Masih Pak. Sudah berapa lama belajar Islam? Sudah lama Pak. Sudah bisa ngaji? Alhamdulillah. Coba dibaca. Langsung aja gitu. Yang mana Pak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Masya Allah. Udah setelah itu tutup. Salat maghrib berapa rakaat? 3. Coba baca Fatihah. Salat isya berapa rakaat? 4. Salat subuh apa? Kalau sering berjamaah subuh, sering Pak. Kalau berjamaah subuh biasa kuno apa tidak? Biasa Pak. Coba dengarkan kununya apa? Coba. Waduh, udah kesedek itu langsung saya tutupkan semua. Lalu saya tanya, adek kenapa meminta zakat? Ya, karena di situ ada mu'alaf Pak, boleh menerima zakat. Baik. Kalau saya beri zakat untuk apa? Ya mau ini Pak, dagan-dagan lah. Nah, dagan apa? Biasa itu di Tanjung Pinang saya sering ketemu itu mereka mau jual goreng-gorengan itu di pinggir jalan, ataukah membuat apa namanya, bawa jualan-jualan di pelabuhan apa segala. Langsung gitu. Berapa biaya bentukan? Tempatnya gorengan. Berapa harga gerobaknya? Gerobaknya ya mungkin 1 juta udah jadi Pak. Siapa yang dibeli apa dibuat? Buat sendiri Pak. Oke. Kalau sudah buat gerobaknya, sudah ada tempatnya, sudah ada Pak. Di mana tempatnya? Di sini. Nah, berapa biayanya kalau Anda memulai pekerjaan? Ya mungkin 1 juta lagi. Oke, saya siapkan uang 2 juta. Kapan mau beli buat gerobaknya? Ini duitnya, buat dulu. Setelah selesai datang lagi ke sini, nanti saya akan kasihkan lagi operasional. Begitu dia operasionalnya di mana? 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan kemudian anak-anak pergi survei di sana. Alhamdulillah sudah jualan di situ. Sudah bisa menanggulangi kehidupan dia. Itu yang tidak mampu. Yang mampu malah justru 1 bulan kemudian langsung Anda sudah tahu tentang rukun Islam yang ketiga, sudah Pak, apa itu zakat? Sudah bisa mengeluarkan zakat, caranya gini ini. Orang kaya dia. Istilah Ibnu Sabil kan ada orang menerjemahkan orang yang mondok, yang masuk pondok pesantren. Ada juga orang yang sedang tersesat dalam perjalanan atau kesusahan, misalnya merantau. Nah, oke, kalau merantau itu betul apa tidak? Yang kedua, mondok ini kan tidak semuanya orang miskin. Nah, itu bagaimana Pak Jis? Nah, ini menyangkut masalah amin lagi. Kalau ada orang seperti itu datang minta, kita tanya dulu, Anda mondoknya di mana? Apa yang perlu dibantu dari zakat? Iya, Pak, saya 2 bulan belum bayar uang pondok. Berapa uang pondoknya? Ini. Di pondoknya siapa yang saya harus hubungi? Nah, itu. Itu amin, tidak semudah itu loh Pak. Bahaya memberikan sesuatu bukan pada tempatnya, asnafnya. Dia yang Bapak belur nanti hadapan Allah. Iya, tapi sebaliknya kalau juga, orang merantau? Iya, orang merantau sama. Di mana dia? Dari mana kampungnya? Sampai ke Batam, umpamanya di Batam. Di mana dia tempat tinggal? Umpamanya saya numpang ke rumahnya seseorang. Orang itu muslim apa? Muslim Pak. Anda dibagi sama dia? Enggak Pak. Nah, baru kita konsultasi. Kamu selama ini ngapain? Nggak dapat kerja. Nah itu. Memang sudah ngelamar di mana-mana, nggak ada Pak. Nah sama nanti.
ternyata orang itu datang berzakat juga. Nah, padahal di rumahnya ada orang yang tidak punya kerja, orang fakir miskin lah numpang tidur makan di situ. Nah, orang ini memang harus berzakat di Basna, tak boleh dia berikan zakat orang yang ada tanggung jawabnya. Iya. Kalau gitu ternyata orang yang merantau belum dapat pekerjaan boleh. Iya. Orang yang sedang di pondok boleh, tapi dengan catatan dengan syarat diteliti dulu. Betul. Penggunaannya dana zakat yang mau digunakan. Terus sekarang yang disebut fisabilillah. Kalau guru saya dulu menerjemahkan orang yang berjuang di jalan agama Allah termasuk guru ngaji. Katanya gitu. Malah guru zaman dulu kan. Nah sebenarnya gimana yang dimaksud fisabilillah tuh? Kalau di zaman Nabi dulu fisabilillah jelas adalah relawan-relawan yang ikut mengamankan negara di perbatasan, ya, termasuk muslim tak dia muslim, asalkan itu kerjasama di sana menjaga kota Madinah dari kepungan orang-orang non yang mau berbuat jahat. Pas bulan Ramadan Nabi membagikan zakat, mereka dapat semua. Iya, tadi dia bukan tentara, tentara ada gajinya, itu bukan fisabilillah itu. Iya. Ini adalah relawan yang memang ditugaskan untuk menjaga perbatasan negara, maka diberikan fisabilillah. Termasuk orang pergi berperang, ya, istrinya, anaknya tidak ada makanan karena suaminya tidak bisa bekerja karena dibawa Nabi pergi berperang di Tabu di mana ya. Nah, sehingga Nabi memerintahkan orang yang ada di Baitul Mal untuk memberikan dana pada. Sedangkan dari keluarganya dana zakat dan infak sedekah. Kalau era sekarang era sekarang itu hanya kiasan semua aja dari permasalahan itu. Kenapa Nabi memberikan orang yang ada di perbatasan itu? Karena mereka digunakan tenaganya, keahliannya untuk kepentingan umum. Nah sekarang kalau ustadz ya pergi ceramah di mana-mana, tidak punya gaji apa-apa, nah boleh digunakan zakat untuk membantu transportasinya untuk melaksanakan dakwah. Dengan syarat ustadz yang tanpa sesuatu tadi. Nah, tapi kalau setiap ceramah misalnya dikasih duit banyak, itu tak bisa fisabilillah. Berarti itu perlu dibedakan ya. Maka kalau begitu Pak Haji, untuk Kota Batam kayaknya yang lebih tepat itu yang di pulau-pulau. Iya, betul. Karena itu yang ada transportasinya kan. Yang masih kontroversi nih, Rikob membebaskan budak. Iya. Kan nggak ada lagi nih. Tapi ada juga faktanya Rikob itu misalnya PSK. Karena ada yang nanya saya juga kan, mereka kadang-kadang diambil dari Jawa. Ada beberapa yang ketangkap kan. Ternyata uangnya oleh dia dibayarkan kepada keluarganya. Sawah, yang biasa sawah. Apakah PSK yang mau keluar dari situ kalau dibayarkan dulu itu masuk Rikob bukan? Sebenarnya saya sudah dapat keputusan itu dari Majelis Ulama Jakarta dulu, bahwa ini hampir sama ya, di Jakarta kan banyak orang tidur di bawah jembatan itu. Nah, pagi bangun dia langsung cari nafkah lagi, kadang-kadang bawa gerobak-gerobak itu cari nah itu setelah itu jualan ini semua baru tidurnya di bawah jembatan lagi, amankan di situ, buat tempat-tempat sedikit di situ untuk berteduh di situ, udah. Apakah itu termasuk dianggap rikab? Ternyata Majelis Ulama Jakarta waktu itu menolak, nggak bisa, karena rikab itu tidak ada kebebasan hidup, dikuasai oleh seorang majikan. Oh, kayak disekap gitu. Disekap. Berarti dia adalah tidak bebas, dirinya pun bisa jadi harta. Majikannya mau jual dia kan bisa dilaku. Nah, sementara orang-orang seperti itu di bawah jembatan ternyata dia merdeka. Berarti kalau PSK tadi masih bebas hidup. Nah, iya. Berarti tidak bisa masuk Rikob. Kalau misalnya saya mengadakan kegiatan, mengajukan dana ke BAS. Salah satu item kegiatan kan yang diminta oleh panitia. Karena kan banyak lomba-lomba tuh. Lomba Maulid Nabi, Festival Muharram, misalnya untuk hadiah bagi pemenang. Itu menurut Pak Haji boleh nggak itu menggunakan dana BAS untuk hadiah pada yang menang lomba? Itu ada perbedaan di situ ya. Karena ingat dulu rumusnya zakat itu adalah orang yang kategori orang tidak mampu.
Makanya didahulukan oleh Allah fakir miskin. Iya. Dia fisabilillah tapi dia miskin juga. Dia rikab dan miskin juga. Dia ini semuanya ada kelainan karena kemiskinan. Nah, sedangkan orang pemenang-pemenang seperti itu dia miskin apa tidak? Hadiahnya aja sudah ratusan juta. Masa mau diambilkan dari zakat? Siapa yang bertanggung jawab? Jadi menurut Pak Haji, diukur dulu dia miskin apa tidak? Yang jelasnya saya garis bawah adalah yang menggunakan dana zakat itu ukurannya adalah du'afa, fakir miskin. Kalau mereka itu yang lomba itu adalah orang termasuk miskin, ternyata mau dihadiah berarti kemiskinannya kita berikan hadiah. Oh, berarti lihat dulu lombanya. Betul. Tidak semua jenis lomba. Semuanya. Umpamanya mengatakan ini syiar. Nah, syiarnya apa? Kecuali misalnya lomba untuk fakir miskin. Nah, itulah itu udah jelas, itu udah. Memang panitianya juga harus kalau perlu amil ya jadi panitia di situ. Iya. Yang jadi masalah itu adalah lomba apa namanya nanti malam takbiran ini kan ada hias-hias apa itu. Nah, dengar-dengar kalau diambilkan dari zakat gimana? Nah, itu jangan sabar. Jangan. Yang saya khawatir ini amilnya babak belur nanti. Kalau hanya sami'na wa ta'na saja. Itu tidak ada hubungannya dengan mau syiar apa di situ. Iya. Semangat takbir keliling juga itu tidak disunahkan Rasulullah kan? Karena hampir semua masjid-masjid yang menyalakan acara agak besar. Iya. Ya umumnya minta dana kebas. Oke. Terakhir Pak Haji, supaya orang semangat berzakat. Saya sih belum mendapatkan informasi orang yang rajin membayar zakat jatuh bangkrut. Tapi orang malas bayar zakat. Ada nggak Pak Haji? Apakah firman Allah atau hadis Nabi atau kaidah bahwa kalau orang rajin membayar zakat rezekinya itu akan bertambah, itu ada nggak kira-kira? Ya. Ada pemahaman yang harus dibedakan ya. Di dalam Al-Quran jelas Allah sudah mengatakan, wa ma'ataitum min zakatin turiduna wajhallah aulaika humul mudhaifun. Ya, apa saja yang kau keluarkan di jalan Allah pasti Allah akan gantikan. Ya. Ada lagi ayat yang lain, wa ma'ataitum min zakatin turiduna wajhallah, apa saja niat zakat yang kau keluarkan semata-mata mencari ridha Allah, ulaika humul mudhaifun, dilipat gandakan oleh Allah. Yang mencari ridha Allah ya? Iya, betul. Jadi semata-mata dia berzakat, tak ada hitung-hitungan yang lain, karena dia hatinya mengatakan, ngapain saya banyak perhitungan sama Allah? Karena Allah yang memberi rezeki kok. Mudah-mudahan dengan saya taatnya ini, insya Allah saya akan ditambahkan rezeki Allah. Yas'alunaka madza yunfikun. Seolah-olah Allah bertanya, engkau nanti Muhammad akan ditanya tentang infak di jalan Allah dan dikeluarkan di jalan Allah. Katakan saja, semua yang kau infakkan itu, yang kekeluarkan itu, Allah akan menggantinya. Coba. Ya, berarti dengan dasar itulah ternyata siapapun sekarang yang banyak berbuat kebajikan itu malah rezekinya lancar. Betul. Memang belum ada juga orang bayar zakat yang kemudian jatuh bangkrut. Tapi betul-betul murni karena Allah. Kan banyak sekarang orang bayar zakat langsung nabur-naburkan duit. Iya. Nah, itu kan di Jawa pernah, di mana-mana sering kejadian. Tapi dia tak melihat siapa penerima, mu'alaf atau apa, yang dia semua yang datang. Tabur kan, ada yang dari lantai 2. Itu menurut Bapak sah apa tidak zakatnya? Kalau hanya sekedar untuk infak sedekah, tidak ada masalah. Oh, kalau infak sedekah silahkan. Iya. Mudah-mudahan hatinya tidak riya. Itu aja. Kalau riya hancurlah dia. Uangnya habis, azab. Wah, iya. Artinya gini, kalau zakat nggak boleh. Nggak boleh. Karena harus ada hitung-hitungan. Ada hitung-hitungannya dan harus kabulkan di depan amil. Dan amil harus tahu berapa yang Anda taburkan tuh, berapa sebenarnya hartamu. Maka yang kamu taburkan kalau 1 miliar, berarti 2,5% dari hartamu 1 miliar itu. Berarti berapa? 40 miliar hartamu. Nah, itu harus jelas. Berarti kalau infak sedekah silahkan aja. Silahkan aja, enggak ada masalah. Tapi kalau niatnya sudah tak baik, baik, pamer segala macam ya, itu malah suatu saat malah jadi masalah. Malah hancur. Tapi kalau zakat nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Itulah Pak Haji, 1 jam lebih kita bicara.
Saya berharap, saya doakan Pak Haji dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur sehingga banyak manfaat yang dirasakan. Tapi dari berbagai macam diskusi tadi, karena saya sering ke lapangan di Kepri ini memang masih perlu banyak khususnya Kementerian Agama ya. Di bawah itu Pak Kuakwa itu banyak menjelaskan sampai ke bawah. Terima kasih Pak Haji ya. Mudah-mudahan. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Terus berdakwah. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.